Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri kita dalam minggu ini adalah Amazing Faith. Kalau ada hal yang membuat Yesus selama melayani di bumi ini takjub, itu cuma karena satu hal, yaitu iman. Apa yang membuat Yesus takjub kepada iman seseorang? Episode yang pertama ini kita buka dengan iman perwira Romawi di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Saya beri judul latihan di dalam realita atau latihan di dalam kenyataan. Ken Hughes memberikan komentar tentang teks Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10 ini dengan sebuah pernyataan, "The real faith is an exercise in reality." Iman sejati adalah sebuah latihan dalam kenyataan. Dengan cara melihat secara jujur realita akan kebenaran, yakni siapa kita sebagai manusia, kelemahan kita, ketidakberdayaan, kenyataan yang kita sedang hadapi, dan siapa Kristus sebagai Tuhan di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, itu akan menentukan iman kita. Jadi inilah komponen sejati dari iman Kristen, dan inilah komponen esensial, yaitu mengenal siapa Kristus dan siapa diri kita yang sesungguhnya di hadapan Allah. Apakah kita bisa melihat diri kita seperti yang dikatakan oleh Yesaya di dalam Yesaya 64 ayat 6? Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, yang segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Inilah kenyataan manusia yang jujur di hadapan Allah. Kalau kita melihat diri kita seperti ini, lalu kita melihat siapa Allah di dalam Kristus Yesus, maka saya yakin sekali bahwa iman kita akan tumbuh seperti iman yang ada di Alkitab. Kalau kita kembali kepada teks kita melihat di sini bahwa ini perwira yang ada di Kapernaum atau yang dikatakan sebagai the centurion, berarti ini perwira Romawi. Nah, di sini kenapa Yesus takjub kepada iman orang ini? Kita tahu kejadiannya bahwa dia memiliki seorang hamba, lalu kemudian dia berlari kepada Yesus, dan kemudian pemimpin agama bilang, "Yesus, tolong orang ini berguna buat kita, dia tuh sangat menolong, membantu kita di dalam agama kita." Lalu kemudian Yesus mau pergi ke rumah orang itu, tetapi orang itu yang mengatakan, perwira mengatakan, "Tuhan, saya ini perwira. Kalau saya perintahkan orang datang, dia akan datang. Kalau saya perintahkan orang pergi, dia akan pergi. Gak perlu ada tanya-tanya. Jadi Tuhan, ngomong saja, pasti hambaku sembuh." Padahal situasinya hampir mati. Dan Yesus kagum dengan iman orang ini. Karena dia hanya mengatakan, "Katakan sepatah kata saja, pasti hambaku sembuh." Dan disitulah kemudian Yesus mengajarkan tentang iman yang sejati. Mari kita lihat siapa orang ini. Latar belakang orang ini adalah dia seorang non-Yahudi. Dia tidak bersunat. Jadi tidak punya perjanjian dengan Allah Israel. Dia dibesarkan tanpa berkat perjanjian dari hukum Taurat. Dia tidak tumbuh dalam tradisi sinagoga yang begitu mulia. Tidak ada kitab suci yang dia pegang sebagai panutan hidupnya, seperti orang Israel di dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Tetapi dia memiliki iman kepada Yesus Kristus. Dia percaya kepada pribadi Yesus. Yang kedua, kita melihat pekerjaannya. Dia seorang tentara, alat penguasa Romawi yang menindas orang Israel. Jadi sebagai seorang perwira, dia memiliki kekuasaan yang cukup besar. Dia bukanlah tipe yang secara alamiah bisa datang pada Kristus dan dengan kerendahan hati untuk mengatakan, "Tolong Tuhan, tolong." Nggak ada, saudara. Tetapi itulah yang dia lakukan. Dia dengan rendah hati meminta Yesus menyembuhkan. Dan ini iman yang menakjubkan bagi Yesus. Yang ketiga, kekayaan daripada pria ini. Kekayaan itu bisa menghambat kita. Bahkan Yesus berkata bahwa kekayaan itu bisa menyulitkan seseorang untuk datang ke dalam kerajaan sorga. Betapa sulitnya
mereka yang memiliki kekayaan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kata Yesus. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini kan sesuatu yang mustahil. Unta masuk ke lubang jarum yang begitu kecil. Nggak mungkin. Apakah berarti Yesus anti kepada orang kaya? Bukan. Tetapi kekayaan yang melekat pada seseorang itu bisa merusak dan menghancurkan. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai orang kaya yang tamak, yang bodoh di mata Tuhan. Karena hatinya melekat kepada kekayaan itu. Sehingga tidak membawa keuntungan rohani sama sekali. Tetapi perwira ini walaupun dia kaya, tetapi dengan kerendahan hatinya, dengan imannya, dengan mengakui bahwa dia tidak berdaya sekalipun kekayaannya tidak bisa menyembuhkan orang ini, hambanya ini. Dia ibarat onta yang melewati lubang jarum itu. Dan yang terakhir, kepastian atau keyakinan daripada pria ini. Bahwa keyakinannya, kepastian imannya diekspresikan dalam kesederhanaan yang nyata. Dia katakan dalam ayat 7b, tetapi katakanlah sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Satu kata saja Tuhan, hambaku pasti sembuh. Ini sebuah kepastian ganda yang dinamis dari iman. Seperti dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti, satu, underlying reality. Kenyataan yang sudah berdasar. Nah, di sini kita melihat bahwa orang Romawi itu melihat kekuatan spiritual daripada Kristus yang tidak terlihat oleh kebanyakan mata orang. Dia melihat hambanya itu bisa sembuh oleh perkataan Yesus dari jarak jauh. Hal yang begitu luar biasa, menakjubkan sekali. Dan inilah yang kita akan belajar sebagai perspektif fundamental yang sangat mendasar dari iman yang menyenangkan atau yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu apa? Ia melihat siapa dirinya dan ia melihat siapa Tuhan yang sesungguhnya. Iman seperti ini akan bersifat transkultural, melewati batas budaya, baik saudara orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, melewati batas waktu, baik itu terjadi dulu maupun sekarang, sama. Realita rohaninya adalah, kalau kita berhasil melihat siapa diri kita, dan jujur dengan kenyataan yang sedang kita hadapi, dan melihat siapa Tuhan dan kekuatan yang Dia miliki, maka iman kita terhadap janji Tuhan pasti akan menjadi kenyataan. Jadi pertanyaannya sekarang kepada kita semua sahabat, apakah kita melihat realita diri kita ini sebagai orang yang berdosa, yang memerlukan anugerah, belas kasihan, pertolongan dari Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita melihat Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, jangkar harapan hidup kita, bahwa tanpa Yesus kita akan binasa? Apakah Anda melihat diri Anda sebagaimana Allah melihat Anda, yang memerlukan keselamatan? Dan apakah kita melihat Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita? Bapa di surga, kami mengucap syukur. Mengawali minggu ini, kami mau mengakui kenyataan. Mau melihat siapa kami yang lemah, tidak berdaya. Segala yang kami miliki tidak sanggup untuk mengeluarkan kami dari persoalan utama kami, keberdosaan kami. Terima kasih Engkau menyatakan dirimu Allah yang hidup. Perkataanmu sanggup menyembuhkan. Firman-Mu penuh dengan kuasa yang menghidupkan dan mengubah situasi. Apapun hari ini, kenyataan yang sedang kami hadapi, kami mengakui Tuhan, Engkau berkuasa mengubah kenyataan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, membebaskan dari setiap kerusakan dan memulihkan dari setiap hubungan, setiap keterikatan, dibebaskan, dilepaskan. Dan kami katakan saat ini Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, kami menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.